dua video sebelumnya kita udah setup OutJS dan Drizzle ORM ya. Nah, di video ini kita akan melakukan integrasi antar keduanya, di mana kita bisa nyimpen data user ketika login dan register secara otomatis. Jadi kita nggak perlu manual buat fungsi CRUD-nya, dan bakal kesimpan juga langsung otomatis sessionnya, user ID, image, dan data-data yang kita butuhin. Nah, caranya adalah kita masuk ke dokumentasi OutJS, masuk ke API reference, terus buka Drizzle adapter di bawah ini, API reference, Drizzle adapter. Nah, di sini kita perlu install bagian ini ya, OutJS Drizzle adapter. Kita copy aja karena yang dua ini kita udah setup atau install. Oke, ban add ini ya, gini. Kalau sudah, kita langsung aja lanjut ke langkah keduanya. Kita perlu pilih database yang kita pakai ya. Kalau misalnya MySQL, kita klik MySQL. Postgres kita pilih PG gini. Atau yang akan kita gunakan ada SQLite karena kita menggunakan Turso sebelumnya. Nah, kalau udah coba kita scroll ke bawah. Oke. SQLite tabel. Oke. Kita search dulu SQLite. Nah, ini bagian setup ya ternyata. Bagian setup. Kalau udah, kita copy aja bagian ini. Nah, skema yang udah kita buat sebelumnya di video setup database, ini kita copy ya. Kita paste ke sini. Terus, nah ini perlu kita buat. Kita ganti aja jadi ini crypto random UID. Nah, terus scroll ke bawah. Nah, index juga kita perlu import dari SQLite Core. Ini juga crypto.random.id. Ini session token. Ini kita perlu koma ya. Walaupun dari dokumentasi resmi ternyata ada error atau kesalahan seperti tadi ya. Nggak apa-apa, kita udah perbaiki. Kalau udah, nah ini adaptornya kita hapus aja. Jadinya kayak gini. Nah, nantinya kita akan perlu push SQLite untuk nge-synchronize antara yang di lokal ini sama yang di server. Oke, kita tutup dulu. Nah, bagian OutJS kita perlu buat adapter seperti ini. Drizzle adapter yang udah kita install sebelumnya. Nah, ini parameternya baru DB. Nah, DB ini ngambil dari DB yang tadi ya. Ini kita pakai koma. Nah, DB yang udah kita buat sebelumnya ya. Nah, skemanya tadi udah kita setup. Nah, oke. Tutup. Coba kita jalankan dulu. Oh, sorry. Sebelum kita jalankan, kita perlu synchronize dulu si skema yang baru. Caranya banx drizzle kit atau npx ya kalau pakai npm, push SQLite kayak gini. Yes. Oke, kalau udah kita langsung aja jalankan run dev. Terus nah, kita akan pakai juga fitur dari Drizzle Kit, itu Studio. Jadi ini kayak database client gitu. Buns Drizzle Kit Studio kayak gini. Nah, ini ada link ya, kita buka aja. Open. Oke, nah ini ada 4 tabel yang kebuat ya setelah kita jalankan skema push SQLite. Terus kalau udah, nah kita coba login, apakah akan ada masuk data baru. Kita coba login di 3000. Nah, seperti ini. Kita login. Kita lihat apakah ada error. Oke, dia balik lagi ke homepage ya, karena homepage memang kosong, jadi jangan terlalu bingung, jangan heran. Nah, kita balik ke sini. Kita coba refresh bagian user. Nah, udah masuk ya.
user, ID-nya, emailnya, terus di sini ada akun juga. Nah, akun ini langsung kesimpan otomatis semua akses token dan lain-lain. Verification token, ini nggak ada karena kita pakai OAuth tadi ya, bukan pakai email. Session juga udah kesimpan di sini. Nah, ini kita harusnya menggunakan session database ya. Di setiap dia akses halaman, dia bakal ngelihat ke database dulu. Nah, cara ngeceknya apakah dia ngecek database setiap buka halaman, kita bisa masuk ke DB. Nah, bagian ini kita coba aktifkan logger gitu ya. True. Oke. Nah, dia ngecek terus ya ke halaman sessionnya. Walaupun dia cuma buka halaman homepage kayak gini. Nah, dia buka terus. Nah, sebenarnya ini bagus ya, aman dan harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman risih atau khawatir akan performance, misalnya database teman-teman pengennya nggak terlalu banyak diakses gitu ya. Ya, ini pilihan aja sebenarnya. Atau sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Itu sebenarnya bisa kita ubah di out sini jadi JWT ya, jadi JWT instead of DB. Nah, di sini kita masuk ke session, terus strateginya kita ubah ke JWT. Nah, kalau udah, coba kita clear. Jadi kalau misalnya kita, ini logout ya, karena memang beda strategi. Kita login dulu. Kalau login dia tetap ada ke DB ya, karena ngecek dulu apakah dia udah ada atau belum. Nah, kalau gini, nah dia kan bakal masuk ke callback. Tapi kalau udah, kita clear dulu coba. Nah, dia nggak bakal masuk atau ngejalanin transaksi di database. Karena dia semuanya udah berjalan di atas server ya. Karena dia ngecek database, ngecek JWT, sorry. Kita coba cek JWT-nya. Nah, ini dia bakal ngecek session token ini terus. Nah, ini opsi yang kita mau aja atau opsional ya. Ini nggak harus atau nggak wajib, tapi memang kalau saya sukanya memang pakai JWT ini. Karena JWT token tadi bisa dioper-oper ke external service atau ke aplikasi lain. Jadi kita bakal bisa di-decode juga si JWT-nya tadi. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di bawah komentar. Terima kasih.